Dengan apa Tuhan menciptakan kehidupan sedangkan dia sendiri belum hidup? Yang namanya menciptakan itu tidak perlu dengan apa. Kalau membuat baru dengan apa. Yang saya hadapi ini ahli mantik. Ya, baik. Gimana kabarmu, muridku? Baik. Ini ceritanya Yesus kecolongan ini. Bukan berbicara kemanusiaan, wajarlah. Oh, wajar dia kecolongan. Tahu siapa tuh wajar kan ya kecolongan. Dengan fakta dan kenyataan juga. Ya, yuk kita lanjutkan. Nah, ya, dalam faktanya sesuatu yang tidak hidup tidak bisa menciptakan sesuatu yang hidup. Contoh. Tapi kalau kalian nanya di hari Minggu, nah itu wajar, dia lupa pohon ara berbuah, dia lupa hari kiamat, ya. Dia bersyukur, dia bersujud, dia lupa kalau dia Tuhan karena shiftnya lagi shift hamba. Dibesarkan punya saya Daman. Enggak, maksudnya layarnya punya saya mau cukup besar. Dibesarin nggak? Tadi mau telepon Maerot. Nah, di Yohanes 10 nomor 28 dikatakan apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Perhatikan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kok tiba-tiba ada yang mualaf? Ini berarti Tuhan salah dong. Oke, Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jalan-jalan ke Cimahi. Ngelihat Oten pasti bingung sendiri. Oke teman-teman, hari ini kita akan mereaksi satu video perdebatan. Di dalam perdebatan ini ada yang menarik. Kalian boleh buka di dalam Yohanes 10:28. Di dalam Yohanes 10:28 itu menceritakan bahwa Yesus dengan beraninya mengatakan setiap yang telah ada di tangannya tidak akan pernah bisa direbut. Nah, klaim nih, kan klaim tuh, mengklaim bahwa yang ada di tangannya tidak akan pernah bisa direbut. Lah kalau yang mualaf gimana? Nggak usah ke mualaf deh, tiba-tiba dia pindah ke Hindu. Apalagi di Eropa sekarang lagi marak-maraknya orang tinggalkan Yesus dan pindah untuk tidak beragama. Makanya genggamnya itu harus gini ya teman-teman ya. Jangan gini ya. Kalau genggam gini ya ini lepas gitu ya. Tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan videonya bagaimana kemudian mereka muter-muter sampai emosi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar ya teman-teman. Tak lanjutkan. Tanggapi ya. Iya. Tolong dibesarkan dulu biar saya baca, saudara. Iya, boleh. Dan aku memberikan hidupku, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka tidak akan pasti tidak akan binasa sampai binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak seorang pun dapat merebutnya dari tanganku. Pertanyaan Anda, kok ada yang mualaf? Berarti dia bukan bagian dari yang menerima. Dicolok. Berarti kata-kata Tuhan nggak bisa dipegang. Saudara, bukan demikian, saudara. Justru di sini letak kekeluaran saudara. Saudara, Kristen itu bukan hanya sekedar mengimani saja tanpa berarti ada tindakan. Islam ini lebih kuat dibanding perkataan Tuhan ini nih, karena ada yang mualaf ini. Bukan demikian, saudara. Bukan demikian. Tidak Saudara bisa salah kalau binasa selama-lamanya di situ. Ada yang mati juga. Ayo. Loh, mati kan jasadnya, bukan jiwa dan rohnya kan. Nggak ada, bohong itu. Dari mana tahu? Loh, lantas ini saya tanya jasad, jiwa Anda, dan saudara, roh saya Islam nih sekarang Pak Rames nih. Coba nih dulu ini dulu. Sebagai satu dulu, ini kalian masa saya itu memang namanya mirip-mirip nasi, tapi kalian jangan kayak gitu. Oh iya, siap Pak Tumpeng. Lanjut. Ya. Oke. Tentang ayat itu kan merujuk kepada pengikut Yesus. Nah, pengikut Yesus sendiri tidak bisa dikatakan pengikut apabila hanya sebatas mengimani sebatas nama. Iya, terus. Karena iman yang sesungguhnya itu dari perbuatan. Contoh, kalau saudara berpacaran, pasti kalau soal tanya sayang saudara akan ditanya sama istri saudara terus. Umur hidup saudara pasti ditanya tuh, Anda sayang sama saya enggak? Apabila tindak dalam mulut saudara mengatakan sayang, tapi dalam tindakan nyata saudara tidak menunjukkan hal demikian,
itu tidak bisa dikatakan bahwa Anda benar sayang gitu. Oh, berarti kata-kata saya itu tidak bisa dipegang dong. Loh, bukan demikian. Loh, sama nih kata-katanya gini nih. Nah, dan tentang seorang pun pengikut, tidak tentang tunggu pengikut. Pak Rames, Ah. Pak Tumpeng bentar. Pak Rames. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus bilang ini nih. Kok tiba-tiba contoh di bawah Bang Rames itu ada namanya Bang Ton. Bang Ton dulunya pengikut setia Kristus. Oh, siapa bilang? Siapa bisa memastikan dia pengikut setia? Nah, dia pernah jadi dia pernah jadi Kristen. Loh, siapa yang bisa tahu hatinya kalau bukan Tuhan saja? Iya, terus dia pernah Loh, mengikut manusia sebagai pengikut biasa siapa? Kristus. Anda siapa, saudara hip hop sehingga Anda bisa tahu hati orang? Tunggu sebentar, Tambah coba. tambah Tunggu satu sebentar. lagi nih. Nah, jadi Yesus berkata, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nyatanya Iya. kok ada yang mualaf, katanya Iya, nggak ada yang seorang mualaf, pun, nggak ada seorang apakah pun nih. saudara yang mualaf itu saudara tahu bahwa dia benar-benar Ternyata pengikut Yesus? nggak ada seorang pun di sini. Ternyata ada Bang Zuma, Enggak, saya ada tanya dulu. Dondita. Apakah saudara bisa tahu bahwa yang mualaf itu benar? Jangankan mualaf, saudara. Loh, Yang di dalam Kristen ketika saja, Yesus yang itu sudah- mereka ada di tangan Aduh. Yesus, Pak Rames, Saudara, ketika mereka saudara menjadi dengar. pengikut Kristus, mereka itu seorang Kristen, otomatis itu mereka tuh ada di dalam tangan Yesus. Ya. Saudara, Dan saudara Yesus dengar mengatakan apa? Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ketika seorang menyatakan, saya percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita dalam genggaman Yesus. Oke. Nah, tiba-tiba kok ada yang mualaf? Oke. Ini tangannya Sudah Yesus ya. gimana nih? Terlalu renggang Saya- atau seperti apa ini? Saya ngomong ya, udah bisa saya ngomong ya. Iya. Oke. Ya, saya mohon tolong jangan dipotong dulu biar poinnya kita bisa dapat. Iya, taruh betul. Jangankan sampai ke mualaf. Yang udah mualaf, jangan sampai sana lagi. Yang masih Kristen saja belum bisa dikatakan pengikut Kristus. Kalau dalam kehidupan nyatanya tidak mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Nggak usah jauh-jauh sampai ke yang sudah mualaf. Nah, lantas saudara dari mana bisa mengatakan bahwa bisa menentukan orang ini pengikut Kristus, yang ini bukan? Itu hati orang, saudara nggak akan pernah tahu, saudara. Oke. Sudah. Jangan kita menolak identitas kita sebagai manusia sehingga kita seolah-olah Tuhan jadi lebih tahu hati manusia daripada Tuhan gitu loh. Oke. Jadi ketika seseorang itu menyatakan dengan hatinya bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dilanjutkan dengan baptis, dikukuhkan dengan baptis, jelas dia adalah pengikut Kristus. Saya menyatakan diri bahwa saya adalah pengikut Kristus. Nauzubillah. Nah, seperti itu kan. Nah, sudah kayak gitu, tiba-tiba berarti dia itu ada di dalam genggaman Kristus. Saudara salah. Tunggu dulu. Oh, berarti Saudara salah. Aduh, kenapa mereka terus-terusan dalam keadaan kelongoran yang nyata? Yesus bilang gitu kok. Yang dalam genggamannya, dalam definisi Kristen berarti percaya Yesus, kena baptis, menyatakan Yesus Tuhan. Ini udah ada dalam genggamannya dong. Pastinya gitu dong, pastinya gitu. Nah, kalau Yesusnya kalau dikatakan oh salah, enggak kayak gitu, berarti Yesus yang harus kamu bilang salah. Yesus, kamu salah ngomong kayak gitu. Nanti di kemudian hari orang pada mualaf. Lu rugi ngomong kayak gitu. Ke Yesusnya dong ngomong kayak gitu. ketika orang itu menyatakan bahwa saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu dia dibaptis, berarti dia nggak ada dalam genggaman Yesus. Dengar dulu saudara, makanya saat dia mengucapkan itu, mengakui percaya, hari ini dia mengakui percaya, besoknya bisa tidak, atau sorenya bisa tidak. Saudara nggak akan bisa pastikan itu. Sudah. Jika begini, saya contoh ya. Jika Anda, misalnya pasangan Anda dekat sama dia, terus Anda bisa melindungi dia. Tapi jika pasangan Anda menolak untuk Anda lindungi, Anda paksa gitu, karena hukum, saudara. Oke, berarti saya setuju Pak. Saya setuju dengan pendapat Pak Rames. Berarti saya harus setuju. Jangan Berarti setuju. Anda nggak punya. Saya harus setuju pendirian karena berarti. kenapa? Kalau Saya Anda akan bilang ke Yesus. Saya akan bilang ke Yesus seperti apa?
Yesus, hati-hatinya Jangan tunggu. setuju. Loh, Saudara saya punya kontra pendirian salah. loh. Saya setuju salah. Saya tuh kayak Bible di mata kamu, selalu salah. Tunggu dulu. Jadi saya harusnya ngomong kepada Yesus, ya. Saya harus ngomong kepada Yesus bahwa Sus, hati-hati dalam berbicara. Karena apa? Keimanan seseorang itu kamu nggak tahu keadaan dia selanjutnya atau hari esok seperti apa. Jangan kamu berbicara langsung menetapkan suatu hal yang nggak kamu tahu. Iman, keadaan seseorang itu bisa berubah-ubah tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Maka kamu nggak boleh ngomong seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak boleh ya, Dik, ya, nggak boleh. Karena nanti diragukan kemahatauan Tuhan. Kalau kamu Tuhan, pasti kamu udah tahu dong kalau apa yang ada di tanganmu bakal direnggut ya. Tapi saya yakin kenapa? Kalau kita ikut ke dogma Kristen ya, ini dicolong umatnya. Tapi dikatakan oleh, kalau itu Yesus dalam pengertian yang sebenarnya ataupun anaknya Maria ataupun Nabi Isa yakin. Yang telah beriman kepada Allah setelah ajarannya dimantapkan, ya. Sekalipun dia tiada lagi, Yesusnya paham akan ada pemersatu bangsa, akan ada yang mengklarifikasi semua cerita yang telah difitnahkan, dan pasti akan ada rahmatan lil alamin, itu Nabi Muhammad SAW. Makanya berani dibilang apa yang ada di tanganku nggak akan pernah direbut gitu. Terus ada Oten nih, misalnya teman-teman mikir dia, lah apa beda sama orang murtad kalau kayak gitu penjelasan abang? Oke. Orang murtad itu karena minim paham akan Islam. Ya, akan minim paham akan Islam. Karena tidak ada celah untuk keluar Islam kalau kamu sudah pelajari Islam. Bagaimana ketentuan berpikirnya dan ranah logikanya. Coba sekarang kita bandingkan orang mu'alaf dengan orang murtad. Orang murtad itu selalu dengan halu. Halu melihat ini, melihat itu, bayangan ini, bayangan itu, masuk mimpi, bla 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 dan bla bla. Sedangkan Islam sudah menjelaskan bahwa syaitan punya kekuatan untuk masuk ke dalam mimpi-mimpi manusia, imajinasi manusia untuk memalingkan manusia daripada jalan Tuhan. Nah, itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Kalau dia pelajari Islam dengan sebenar-benarnya, penglihatan-penglihatan apapun yang dia rasakan dalam mimpi, dia akan berhasil tepis. Makanya Yesusnya pede, itu bedanya. Nah, sedangkan kalau mu'alaf coba lihat. Mu'alaf itu bukan dasar kehaluan saya bermimpi Nabi Muhammad, nggak ada. Islam selalunya yang berpindah kepada Islam di atas dasar-dasar pemikiran. Saya nggak bisa terima 3 dalam 1. Saya nggak bisa terima Tuhan yang lemah. Saya nggak bisa terima Tuhan yang lahir. Saya nggak bisa terima Tuhan yang mati. Nah ini rata-rata. Yang mu'alaf itu pasti pindah karena kecerdasan. Pindah karena kelogikaan. Itulah perbedaannya dengan murtadin. Karena keadaan iman seseorang tuh nggak bisa dipastikan, Sus. Besok dia bisa berubah, Sus. Dia mengaku dengan lisannya, dia menerima bahwa engkau ada Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia dibaptis. Jangan langsung percaya, Sus. Keadaan iman bisa berubah, Sus. Siapa tahu dia bisa mu'alaf, Sus. Server sebelah ngasih hidayah. Saya harus berkata seperti itu terhadap ayat ini. Saudara, jika demikian mengikuti alur narasi saudara, itu berarti bukan jatuhnya menuhankan beragama untuk menuhankan Tuhan, tapi beragama untuk menuhankan agama, saudara. Itu jatuhnya begitu. Loh, kira-kira Yang perkataan penting ini bisa dipegang nggak? pokoknya Kristen, pokoknya Islam, itu aja jatuhnya. Enggak, ini bisa dipegang nggak kata-kata ini? Loh, kan saya udah jelaskan tadi. Bisa dipegang nggak? Dipegang kalau Anda mau memegang. Bisa dipegang nggak sama para pengiman perjanjian baru ini? Yohanes ini bisa nggak dipegang kata-kata ini? Bisa, kalau Anda memang mau dipegang gitu loh. Kalau Anda sendiri nggak mau dipegang gimana? Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Tuh Bang Anak Surga. Yes. Belajar Saya izin masuk sedikit ya, Bang. Iya, silakan, Bang Wiro. Lanjut. Saya sapa dulu. Ya, Saya izin Pak masuk Wiro. sedikit ya. Ya, Jadi kalau izin, saya Pak Wiro. dengarkan dari tadi, Izin sapa dulu ya, Bang ya. Anak Surga. Kalau saya dengarkan dari tadi kata-katanya Pak Rames ini, bentar Bang. Kata-katanya Pak Rames ini lebih wise daripada apa yang dikatakan Yesus gitu loh. Lebih masuk akal kata-katanya Pak Rames gitu ya, Bang Kang Mutu ya. Iya, lebih mau wise, belajar lebih lagi masuk ke akal. Daman. Lebih masuk Aplikatif gitu. akal, saudara. Bukan lebih masuk akal. Oh enggak juga. Bukan kata-kata saya lebih Gimana masuk sih? akal. Tapi Bentar, dasar izin, dari saya harus bentar dari dulu. saya itu yang lebih Ya, berakal. kita lanjut. Ya,
Bang anak Dasar surga. yang saya pakai itu Bentar, lebih saya sapa belakang. kamu dulu. Sabar. Ya, selamat siang, Bang anak surga. Ya, selamat siang muridku. Nah, tema hari ini saya pengen belajar Bang anak surga, Yesus kecolongan. Nah, ayo, itu dari Bang Ipo Muhammad itu. Silakan Bang Ipo. Makanya Bang Idaman, muridku, kau belajar lagi memantiknya ya. Iya, Yesus Saya kecolongan. lanjutkan dulu tadi. Ya, baru separuh tadi, masih Ya, kepotong. silakan. Itu ahli mantik itu, saudara. kemudian merujuk sama ayat yang tadi yang barusan kan di situ tidak seorang pun dapat merebutnya dari tanganku gitu ya. Jadi sebagai contohnya kan Bang Ton tadi diambilkan Bang Ton. Kenapa kok Bang Ton ini tahu-tahu mualaf gitu? Ternyata memang bukan orang yang mengambil Bang Ton ini untuk menjadi seorang muslim gitu ya. Allah yang mengambil. Jadi benar juga sih ayat itu benar juga gitu loh. Karena di situ kan disebutkan orang kan. Sementara yang memindahkan Bang Ton ini dari kepercayaan lama ke Islam itu adalah Allah. Oh, kan gitu ya. Jadi gitu kesesuaiannya. Silakan kalau mau dibantah. Saya kembalikan ke moderator. Saudara bisa mengatakan itu sebagai sesuatu yang pasti apabila tidak ada bunyi ayat yang lain. Sedangkan di ayat yang lain mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Berarti Iman tanpa perbuatan berarti mati. Ini apa? Ini dogma yang kok bagi aku kok konyol kali kalian berpikir. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Banyak kali orang yang mengatakan iman tapi bikin dosa nggak mati-mati. Nah teman-teman, kalau kita iman tanpa perbuatan sama halnya dengan kesia-siaan. Kamu percaya tanpa mengerjakan kepatuhan. Ya udah. Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Sama kayak ibarat mereka ngomong ya, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah permintaan maaf. Ataupun obat daripada dosa ya permintaan maaf. Nggak ada obat daripada dosa adalah mati. Sehingga karena kamu berdosa harus matinya anak orang. Ini bagi saya itu narasi yang udah gak masuk akal. Dicoba cocokologi seakan benar. Dan ini paling menjijikkan. Kenapa? Kita diberikan akal untuk mencerna setiap kata. Lalu kemudian upah dosa adalah maut. Ini nggak logik. Upah dosa adalah minta maaf. Ini baru logik. dalam kekristenan itu jika hanya mengimani sebatas ya pokoknya Kristen lah, itu menuhankan agama, saudara, bukan menuhankan Tuhan. Beragama untuk menuhankan Tuhan, itu yang dituntut oleh Tuhan. Jadi iman tanpa perbuatan mati, saudara. Kalau iman hanya asal dasar mengimani, saudara, oh kayaknya iblis, Adam dan Hawa tidak mungkin dibuang dari surga, saudara. Iblis tidak mungkin dibuang, diusir, Adam tidak mungkin Enggak, itu diusir. aja Yohanes dulu aja, nggak usah ke Adam, nggak usah ke iblis, itu aja dulu. Coba nih mainnya. Jangan tamasya kemana-mana dulu. Bang Rames, kalau berbicara jangan ambigu ya, jangan ambigu. Kita pikiran kita ini ambigu ini. Cobalah lebih spesifik gitu. Semuanya nerawang semua, ngerawang. Coba. Ya lanjut dulu soal yang tadi ya Bang Muhammad ya, lanjut. Oke. Bagaimana Bang? Karena yang saya hadapi ini ahli mantik. Ya baik. Gimana kabarmu muridku? Baik. Ini ceritanya Yesus kecolongan ini. Gimana ceritanya? Masa Tuhan kecolongan? Itu kan berbicara kemanusiaan, wajarlah. Oh wajar dia kecolongan. Tahu cuma tuh wajar kan ya kecolongan. Parameter apa yang Anda tahu ketika dia itu berbicara dalam konteks dia sebagai manusia? Dia kan berbicara sebagai kemanusiaan. Iya, parameternya apa? Ketika dia salah, lalu Anda letakkan, oh ini dia manusia. Ketika dia benar, lihatlah itu Tuhan dia. Seperti itu. Parameternya aku tahu Akimoto, karena itu bukan hari Sabat. Oh iya, karena mungkin dia berkatanya di hari Minggu. Karena ingat, anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat. Jadi dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur dia. Nah, gitu yang kalian harus tahu, ada di dalam Bible itu yang sering kami gunakan. Anak manusia itu adalah Tuhan di hari Sabat. Nah, kalau di hari Sabat itu oke, dia Tuhan, ya benar-benar Tuhan. Tapi kalau kalian nanya di hari Minggu, nah itu wajar, dia lupa pohon ara berbuah, dia lupa hari kiamat, ya. Dia bersyukur, dia bersujud. Dia lupa kalau dia Tuhan karena shiftnya lagi shift hamba.
Karena ada ayat, ya Tuhan di hari Sabat. Selain hari Sabat ya bukan Tuhan toh. Nah, pertanyaan yang Akimoto bilang tadi, bahwa setiap yang ada di dalam genggamannya tidak bisa kabur, ya, akan tetapi justru malah kabur. Mungkin perkataan itu dikatakan di hari Rabu kali ya, Rabu. Selesai. Ganti sih. Aneh sekali. Lah kok aneh? Saya aja ngeliatnya aneh tuh ayat, apalagi ente yang imanin. Saudara, saya ingin tahu satu hal, Berasumsi dari bahwasanya saudara ya. Tuhan itu Sabat, cuma hari Sabat. Saudara, sekarang saya balik bertanya lagi kepada ahli saya mantik ini. Saudara, Itu murid saya. Tuhan, Marames itu murid sebentar. saya. Oh, muridnya ya? Yesus kalian aja. Ya, saya berguru sama dia soalnya. Oke, untuk saudara saya yang ahli mantik, saudara. Tuhan paling membenci yang namanya menduakan dia. Iya. Berarti Tuhan meletakkan Apalagi mendigakan. sebentar. Berarti Tuhan meletakkan satu kesetiaan di sana. Benar. Nah, bagaimana mungkin Tuhan yang menginginkan satu kesetiaan? Apa mungkin? Ini tanda tanya ya, mungkin bisa mengajarkan kepada orang yang setia, menuntut orang setia kepada dia, tapi di satu sisi dia ingin supaya kita tidak setia kepada sesama kita. Apa pertanyaannya apa? Ini Yohanes 10 nomor 28. Oh, poligami Basi nih yang mau berarti. ditanya, poligami. Bentar, Basi itu. Basi, Pak Kalau Rames. di Nah. Islam poligami itu dihalalkan. Yang nggak boleh itu poligami Tuhan. Yang nggak boleh itu politeis. Nah. Kalau kalian nggak boleh poligami tapi boleh politeis, itu kebalik. Sebentar. Muridku, yang- saya turun dulu ya. Loh, kita bahas tentang kesetiaan kan? Iya. Setia. Kenapa saudara larinya ke poligami? Apakah poligami berhubungan dengan ketidaksetiaan? Iya kan arahnya ke sono bahasanya. Nggak usah lah berretorika. gimana? Loh, saudara gimana sih? Lah, saya lebih mantik daripada mantik nih kali ini gimana? Iya Pak Rames? betul. 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 Mantik yang diurapi. Ah. Nah kan? Ini ada Dia kan- beda ahlinya. Saya mantik, ada yang muntuk, ada yang montok. Nah ini yang montok lebih Nah, ini. parah lagi. Mantik yang diurapi nih. Ketawa Pak Rames tuh, tutup mic dia, kebaca pikiran dia soalnya. Ayo Pak Rames. Udah Dari kali napas lu aja gua tahu banyak di sini, saya diam aja. gimana gitu. Kata Bang Ton. Ayo kok ngomong apa deh gitu, kubaca arah pikiranmu. Iya, apa saya nggak ngomong apa, diomongin ini. Udah saya diam aja dah. Alin ujung banyak nih. Alin ujung. Udah Alin ujung. Ya udah Pak Rames, aku boleh nanya nggak? Kalau untuk Pak Rames pertanyaan yang mudah-mudah aja. Udah rubah namanya jadi Ramesem. Rames. Ramesem. Jangan ngambek. Bang Rames jangan ngambek. Pak Rames, jangan Pak Rames. Aduh. Nah, ini saya nih. coba nih anak salah coba ditanya. Teman-teman. Ya Bang Anak Sorga. Mau nanya dulu apa saya tanyakan? Iya, kita berbicara kemarin itu muridku ya. Kau kan mau belajar mantik juga, silakan. Apa mau nanya atau saya yang tanyakan? Tanya. Dia kan ahli. Saudara, tadi saudara mengatakan, sempat dengar saudara mengatakan bahwa boleh berpoligami. Itu dasarnya dari mana, saudara? Kalau boleh saya tahu. Dasarnya boleh karena kita tahu. Di mana dasarnya sampai saudara bisa mengatakan hal demikian? Karena kita cowok. Kalau cewek tidak boleh poligami. Datanya di mana? Maksudnya kan ada dasar data itu dalil. Tiba-tiba dia nanya data. Ya data buka aja Al-Quran, dalil poligami selesai. Gak usah bikin capek. Dah. Terus? Gini muridku ya. Intinya kan Anissa 3 gitu. Anissa intinya gini. Anak-anak Soleh sebentar dulu. Saya selesaikan sama ahli saya dulu.
Pak Ahli, dasarnya Anisa 3. Pertanyaannya Dasarnya Pak apa Rames? nih, saudara? Anissa. Tadi kan Bang Ton bilang, oh boleh. Iya. Bang Ton lari ke Oh, poligami. paham. Dasarnya Makanya apa? saya tanya. Berarti Anda oke, kita anggaplah nggak ada dasar untuk poligami. Oke. Dasar satu istri itu dari mana? Loh, oh dasar satu istri Anda tanya merujuk kepada apa nih? pengetahuan saya. Poligami mana dasarnya kan gitu? Dasar berpoligami. Oke. Sekarang dasar satu istri apa coba? Oke. Adam Hawa diciptakan dari satu rusuk apa? Oke. Apa rusuk? Hawa kali. Sabar dulu. Oke, pertanyaan saya. Hawa. Kalau diciptakan saat itu Adam, ada Fatimah, ada Hawa, ada Maimunah, ada Rashidah. Kira-kira Adam menikah berapa? Nah, di sini sedikit kita sentil pemikirannya. Mereka itu membawa dogma monogami. Ini saya ceritakan monogami. Monogami itu dalam pemahaman Romawi ya. Kenapa ada monogami? Ini asal usulnya. Asal usulnya Romawi itu membagi manusia kepada 6 kasta. Panjang kalau saya bilang, nanti ada kasta perbudakan, ada kasta budak yang udah merdeka, ada kasta bangsawan, ada kasta orang yang nggak pernah jadi budak, rakyat jelata dan biasa dan seperti itu. Untuk menjaga pernikahan dan kasta ini terus ada, caranya monogami. Yang si petani wajib menikah dengan petani sekali pernikahannya dan nggak boleh nikah lagi. Dibuatlah aturan negara untuk menjaga paham kasta ini. Makanya terpahamlah monogami. Ya, padahal itu dulu dipeliharakan untuk melihara paham kasta. Itu nggak boleh teman-teman, hamba nikah sama orang bangsawan, orang merdeka nikah sama hamba. Ini nggak bisa. Pedagang nikah sama raja, nggak bisa. Nah, untuk menjaga itu, raja kalau udah nikah ya udah satu. Si ini kalau udah nikah ya udah satu, nggak boleh banyak. Sekalipun banyak selirnya, celap-celup sana sini, agama mana yang kayak gitu modelnya ya. Satu seumur hidup ya, tapi nikahnya celap-celup satu seumur hidup. Oke, tapi celap-celup sama sana sini yang mana itu? Ayolah. Ya, teman-teman sekalian. Dan juga dogma yang dikuatkan Adam untuk satu Hawa. Ya karena cuma ada Hawa baru bisa dibilang monogami. Contoh, Tuhan adakan 5 perempuan. Ada Hawa, Maimunah, Rabi'ah, Mawarti, Rosmiati, ada 5 nih. Udah, Hawanya 1, dia pilih 1. Adamnya pilih 1 dan 4-nya nggak dinikahi. Ini baru nampak, ini monogami. Ini cuma ada Hawa, ya nggak ada pilihan lain dong. Oh, itu mengandai-andai. Ya karena cuma ada Hawa doang, ya wajar lah. Anda tidak boleh melampaui. Pak Rames, wajar cuma ada Hawa doang. Saya tanya nih, coba jawab. Kalau ada Adam, ada Fatimah, ada Rosida, ada Putri, kira-kira Adam menikah berapa? Iya. Jika ada, itu kan berarti mengada-ngada. Dalam kenyataannya nggak ada. Ya udah berarti betul karena cuma ada Buat apa satu, mengada-ngada? makanya Ya karena katanya cuma satu. ada satu, bukan dibatasi untuk satu. Dari mana Pak Rames tahu itu dibatasi Oke. untuk satu? Saudara. Kenapa Gini Pak ya. Rames tahu itu dibatasi untuk satu? Jawab dulu. Kalau Oke, ada saudara. 4 kali lahir, Bisa nggak kalau pada saat itu ini mengada-ngada juga? Bisa nggak Tuhan bisa nggak kalau pada saat itu dia mengambil 4 rusuk atau 5 rusuk atau 10 rusuk dari ya Adam? terserah lah berapa rusuk itu mau dibikin sok, terserah. Bisa nggak? Saya mau tanya, kalau ada 4 perempuannya, kira-kira berapa yang akan dinikahi? Ini kan kita mengada-ngada, mengimbangi ada yang sedang mengada-ngada. Iya. Iya. Parahnya Bisa nggak? Mampu nggak? Mampu nggak dia Nggak, gini, melakukan itu? parahnya Anda, Pak Rames, diciptain satu Nggak, Hawa. jawab dulu dong. Udah, dijawab dulu dong. Anda mengatakan bahwa ini syariat menikah satu, padahal bukan. Karena cuma ada Hawa yang diciptakan. Jawab dulu dong. Mampu nggak? Apanya? Tuhan melakukan bisa menciptakan yang tadi Anda bilang. Ini Diciptain ada 4 gitu ya. Fatimah, Ya, 4. ya, ada Adam, ada Hawa, ada Fatimah, ada apa Ya. segala macam. Ya. Nah, pertanyaan saya, Tuhan mampu melakukan itu tidak? Ya mampu, tinggal buat 4. Kalau mampu, kenapa dalam kenyataannya hanya dibuat 1?
Ya itu untuk menunjukkan ini manusia pertama, manusia kedua. Selesai. Selesai Anda. Kan itu jawabannya. Pertanyaan Pak Rames itu adalah jawabannya. Berarti itu bukan dalil tentang larangan poligami. Tapi terbatas satu, gitu. Dasar nasi-nasi Membuktikan selaras dengan keinginan Tuhan, yaitu Tuhan tidak ingin diduakan. Tapi Lu malah tigain. Udah tahu kan malah duain, malah ditigain. Lebih parah lagi. Janda-janda di dunia ini Bang Rames. Itu ditigain tuh. Iya, lebih parah lagi. Tuhan maunya sendirian sama dia mah duain aja nggak boleh. Tuhan marah. Sama dia nekat tigain Gue pengen tahu Tuhan marah kayak gimana. Bodo amat, gue tigain aja. Itu 3 menurut Anda, tidak menurut iman kekristenan. Menurut kucing pun 3. Bang, gak usah Jadi- turut Anda. Menurut kucing pun 3. Kalau ada anjing nih kan, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus tuh. Berapa kali dia gonggong untuk gonggongin Bapa, Putra, sama Roh Kudus? 3 kali dia gonggong. Anjingnya tahu. Sekarang Pak Rames nih, Pak Rames, berapa itu? Contoh, saya kan satu yang hidup. Ya, Saya satu- mengutus satu itu jiwa siapa? saya. Ya, satu itu Bapa siapa? mengutus Gini, firman-Nya. Apakah jiwa saya bukan Pak Rames, saya? Anggaplah di depan Apa Pak Rames ada jiwa Bapa. saya bukan saya? Enggak, anggaplah di depan Pak Rames ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Pak Rames panggil, Tuhan, ada berapa yang nengok? Ada berapa yang nengok? Contoh, di dalam host ada tubuh, ada jasad, ada Nggak usah jiwa, aku jelasin itu. ada roh. Aku nanya Saya nengok. panggil Pak Rahman, Pak Enggak usah, Adaman. iya. Yang nengok Pak Daman. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ya, Otomatis itu kalau akan berfokus dengarin ya. akan Nggak usah pakai fokus contoh. apabila Saya tanya jiwa kalau ada Anda- Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Dengar Pak dulu Rames panggil, dong. Tuhan, ada berapa yang Iya, dengar dulu. Iya, saya lagi imbangin. Ada berapa yang nengok? Dengar dulu. Satu yang nengok. Ngapain kau Ya. putar sampai ke Tanjung Harapan? Jawab dulu. Satu. Kalau Pak Rames, Tuhan, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Yang nengok berapa? Roh Kudus. Semua Yang nengok nengok. siapa? Semua lebih dari satu dong. Semua nengok. Contoh, Semua- saya panggil. berarti semua Saya Tuhan, berarti dengar tiga dulu. Tuhannya. Selamat datang di kebenaran. Kalian dengar dulu. Daman dengar dulu. Daman. Saya panggil Daman. Sedangkan di dalam Daman Gitu. itu ada Haji jiwa, Moto. ada roh. Haji Moto, tunggu. Apakah Cerita jasad lucu. Pak Daman saja Cerita yang lucu nengok aja, cerita saya? lucu aja. Haji Moto, gini, Moto. Pak Daman Kan saja yang nengok menurut saya, Anda- terus jiwa sabar dan dulu, roh kami Pak lagi Daman cerita nggak ikut lucu nih. nengok. Ya, kami lagi cerita lucu. Sesuai dengan penjabaran Bapak Gereja, ini kan mereka tetap satu ya. Oke, dipanggil nih Bapak Rames, ada Bapak Putra Roh Kudus. Tuhannya. Lu dipanggil tuh. Enggak, lu. Aku bukan Tuhan. Aku Enggak, Bapa. lu kali Ronyil. Enggak. Itu kalau Pak Pendeta jelasin gitu-gitu Tuhannya ntar. Enggak, lu yang panggil. Enggak, lu itu. Itu Pak Rames. Kalau Ingat, tiga-tiganya Tuhan. Pak Daman makanya dengar dulu. Saya kan sudah contohin itu seperti Pak Daman tadi meminta jawabannya. Saya panggil Pak Daman. Yang nengok itu Pak Daman. Berarti roh Pak Daman, jiwa Pak Daman juga ikut Ya menengok udah, saya. tiga-tiga nengok kan? Iya, tiga-tiga nengok. Ya udah, Bukan tiga-tiga nengok. akan jiwa menjadi dan roh dan tubuh kan beda nama nih. akan menjadi Nggak bisa satu aja. kekeliruan apabila saya panggil Daman. Rohnya nggak nengok, jasadnya Dari mana tahu roh jasadnya saya nggak nengok? nengok, roh dan Dari mana jiwanya tahu yang roh nengok. saya nengok? Dari mana? Kan nggak bisa demikian, semua sama. Ya udah, dari mana tahu roh saya Karena nengok? satu. Dari mana? Jawab dulu. Kalau memang mau diponis, roh sekarang- saya nengok juga. Sekarang saya balik tanya lagi kepada Tanya. Pak Daman. Pak Rames jawab dulu. Kalau ada Bapak Putra Roh Kudus yang nengoknya tiga-tiga, ada berapa Tuhan yang dipanggil? Aku Lu Roh kan Kudus. Tuhan yang Bukan nengok, Tuhan. karena di dalam Tuhan kan itu berdiam tiga. Ya udah, kalau Tuhannya satu, di dalamnya ada jiwa, ada roh, oke, satu, selesai. Ini Iya. ada Bapak, ada Putra, Roh Kudus dipanggil Tuhan. Yang nengok Loh, berapa? Bapak Tiga. itu, Nah, kalau Bapak tiga yang itu nengok berarti tiga Tuhan. diibaratkan ke jasad. Bapak itu diibaratkan ke jasad. Aku Yesus. Kalau firman diibaratkan ke jiwa, Pak roh Rames itu tahu nggak diibaratkan apa kepada itu? Roh Kudus. Pak Rames tahu nggak apa itu Tritunggal? Tritunggal itu tres personae una substantia, yang Nah, artinya lanjut ya, tiga saya makan dulu, pribadi. saya lapar, jadi lapar.
Lanjut ya. 3 pribadi. Yang ditanya kalau dipanggil, Tuhan pribadi yang mana yang nengok? Semua. Ya Semua udah. lebih dari satu dong. Semua itu berarti lebih dari satu, saudara. Loh, saya panggil saudara Pak Ton. Masa yang nengok jiwa dan rohnya, jasadnya enggak? Kan enggak kan semuanya Pak nengok. Rames, analogi itu sekali lagi saya sering bantah. Manusia itu bukan cuma tubuh, jiwa dan roh, ada juga akal Jadi pikiran. yang jadi satu kesalahan. Suka kali Begini, gambarin saudara. Tuhan sama manusia emang abang ini. Oke, saudara, saya Anda panggil manusia. Oh. seandainya gini, Anda panggil Tuhan, sedangkan Oh. Tuhan Anda nggak punya jiwa dan roh, gimana mau nengoknya coba? Itu manusia yang punya jiwa, roh itu manusia. Kok suka kali sih gambarin Tuhan dengan manusia? Loh itu contoh. Lah iya, gimana Anda bisa menganalogikan Tuhan itu seperti Tuhan manusia kan yang punya hidup. tubuh, jiwa dan roh? Nggak gini aja, Pak Ton pernah seumur hidup Pak Ton lihat sesuatu yang tidak memiliki roh bisa menciptakan sesuatu yang memiliki roh. Justru karena Pernah. Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, bukan dari yang ada, ataukah dirinya yang serupa menciptakan yang sama? Tuhan abang roh menciptakan roh, ini gimana logikanya? Lah Tuhan yang benar coba. Saya mau tanya, Tuhan yang Tuhan betul. saya memiliki Tuhan yang roh, menciptakan makanya dari yang disebut tidak hidup. ada menjadi ada, atau dari yang sudah ada menjadi ada? Roh saya itu roh ciptaan yang mendapatkan Sabar. kehidupan Pertanyaanku. dari roh sang pencipta. Fokus Pak Rames, tolonglah. Ini akun baru dikasih kesempatan nih. Fokus. Tuhan yang benar itu yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, atau dari yang sudah ada? Dari yang tidak ada. Tidak ada menjadi ada. Pertanyaannya, Tuhan abang roh? Loh, Tuhan itu hidup. Saya Loh, pasti tanya dia bukan memiliki hidup atau roh. mati Tuhan abang. Saya tanya Tuhan abang roh atau bukan? Memiliki roh. Pertanyaanku Tuhan abang roh atau bukan roh? Memiliki roh. Dikatakan Yohanes bahwa 4:24. Tuhan itu adalah roh. Itu Yohanes tentang 4:24 mau roh dibantah. Itu tidak kelihatan. Sehingga dikatakan Saya roh tidak Tuhan tanya itu rohnya roh. kelihatan Karena atau roh tidak itu kelihatan. Yang kutanya Tuhan Pak Rames ini Merujuk roh kepada atau bukan roh? Tidak kelihatan gitu. Saya tidak tanya kelihatan atau enggak. Tuhannya roh atau bukan roh? Tuhan saya memiliki roh. Di mana dalilnya? Tuhanmu memiliki roh. Kejadian 1 ayat 2. Apa bunyinya? Di sana kita menemukan ada roh Allah. Dari mana kamu tahu? Dari mana saat kamu tahu Yesus- Tuhanmu punya roh? Sementara narasinya roh Allah melayang-layang di atas air. Iya. Saya tidak menemukan bahwa di sana roh Allah diciptakan. Saya tidak ngomong roh Allah diciptakan. Yang kutanya Berarti Tuhanmu itu roh sudah atau ada bukan? Sejak pencipta itu ada. Oke, Bapak itu roh atau bukan? Bapak dikatakan roh karena tidak terlihat. Saya nggak tanya karena tidak terlihat atau karena terlihatnya. Anda harus merujuk kepada satu kalimat, Anda harus bisa menempatkan kepada situasi. Tepat. Yohanes 4 Tepat. nomor 24. Theos itu roh. Betul nggak? Ya, iya, karena dia nggak Oke. kelihatan. Kalau Roh itu nggak Tuhan, kelihatan. kalau Theos itu adalah roh, Tuhan Pak Rames itu adalah roh, bagaimana kemudian dia menciptakan roh? Bukankah kita sama-sama setuju Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Oke. Jika roh itu melambang kepada kehidupan, bagaimana Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang hidup jika dia sendiri tidak hidup? Roh itu kan kehidupan, saudara. Pak Apa Rames, saudara mau bilang? ingat Pengertian tadi Pak roh Rames dulu. sendiri Roh yang itu ngomong apa? Tuhan itu Roh itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Iya. Kalau dirinya adalah roh, Nggak usah kemudian kesana dulu, menciptakan nggak usah. roh, ini gimana logikanya? Kita satu-satu dulu, saudara. Roh itu apa, saudara? Roh itu hantu kalau di Bible Pak Rames ya, Holy Ghost. Nah, roh hantu itu apa? Roh itu apa, saudara? Hantu. Oh, hantu. Jadi kalau di Bible Itu saudara makhluk itu roh. hantu, ghost itu, Holy makhluk, Ghost. Nah. makhluk roh, itu makhluk roh, itu berbeda. Saya tanya roh itu apa? Makhluk roh. Ya. Pak Rames tahu kalau roh itu makhluk. Loh, Anda kan bilang oh, ini ghost Loh. kan? Loh gimana? Loh, hantu kan Anda bilang hantu ya roh makhluk. Jika lah. di dalam Bible tertulis ghost itu berarti itu makhluk atau bukan?
Loh kan itu kan ada bentuknya. Kena kan? Kena kan? Nih. Tapi bentuk yang tidak tampak. Enggak ditanya bentuknya tampak atau tidak. Roh makhluk ya. Loh, roh makhluk gimana sih? Tadi yang ngomong roh itu makhluk siapa? Iya, roh itu memang makhluk. Kenapa? Ya udah. Berarti Tuhan Pak Rames makhluk. Emang siapa bilang Tuhan bukan makhluk? Ini loh, saya lebih mantik daripada yang mantik, Pak Rames. Ya, hati-hati ngomong sama saya, Mang. Sekarang gini, saudara. Kita masuk kepada roh dulu. Roh itu apa, saudara? Apa itu roh? Roh itu ciptaan. Saya nggak tanya ciptaan atau tidak ciptaan. Saya tanya roh itu apa? Roh itu sesuatu yang tidak kelihatan. Fungsinya itu apa? Oke, memberikan kehidupan. Memberikan kehidupan. Nah, pertanyaan saya, roh itu berarti roh itu kehidupan. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak memiliki kehidupan bisa membuat sesuatu yang memiliki kehidupan? Jawabannya adalah jawaban dari Pak Rames sendiri. Tadi Pak Rames sudah setuju bahwasanya Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, bukan dari yang ada menjadi banyak, bukan. Lari, saudara. Kok lari? Ya, bukankah kita setuju Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Coba pahami. Iya, bagaimana Tuhan itu bisa menciptakan jika dia sendiri tidak mempunyai kehidupan? Dikatakan Tuhan itu maha hidup, tapi tidak pernah dikatakan Tuhan itu punya roh. Bahkan dari Bible Anda tidak ada Tuhan punya roh. Maha hidup jika dia tidak memiliki roh. Hidup itu bukan selalu pakai roh, bukan. Dari tadi kita mendapatkan bahwa ternyata roh itu adalah kehidupan. Tadi jawab dari mulut Anda sendiri, gimana? Iya, roh itu kehidupan. Yang menciptakan kehidupan siapa? Roh itu kehidupan. Pertanyaannya, yang menciptakan kehidupan siapa? Yang menciptakan kehidupan adalah Sang Hidup. Yang menciptakan kehidupan kok Sang Hidup, Sang Hidup. Yang betul jawabannya. Loh, saudara, maka saudara dengar baik-baik penjelasan saya, saudara. Jawab dulu pertanyaan saya. Yang menciptakan kehidupan siapa? Tuhan hidup, Raja hidup. Kok Raja hidup? Daripada dibilang Hidup. Yang menciptakan hidup, kehidupan. A. Tuhan. B. Bukan Tuhan. Sang Hidup, Tuhan. Jawaban apa itu Pak Rames? Tuhan. Gitu dong. Tuhan yang menciptakan kehidupan. Baik, kita sama-sama setuju nggak kalau Tuhan tuh menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Iya. Ya udah, selesai kan? Berarti kehidupan itu adalah ciptaan Tuhan. Oke, berarti kehidupan itu ciptaan Tuhan. Oke, saudara. Kematian ciptaan Tuhan, kehidupan ciptaan Tuhan. Dengan apa Tuhan menciptakan kehidupan kalau dia sendiri belum hidup? Karena menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau di dalam Islam, saudara, dengan kun fayakun. Dengarin pertanyaan saya. Ya. Dengan apa Tuhan menciptakan kehidupan sedangkan dia sendiri belum hidup? Yang namanya menciptakan itu tidak perlu dengan apa. Kalau membuat baru dengan apa. Nah ini Pak Rames tidak tahu bedanya antara membuat dengan menciptakan. Tadi Anda mengatakan Sang Hidup. Mana mungkin Sang Hidup itu bisa dikatakan Sang Hidup jika dia tidak memiliki Sini. Gimana? Tuhan itu tidak bermula, tidak berawal, tidak berakhir. Tadi Pak Rames sudah setuju. Sudah ada sebelum segala sesuatunya itu ada. Sementara yang kita lihat di dunia ini, yang kita lihat itu hidup, entah itu roh, entah itu yang terlihat oleh mata, semuanya adalah ciptaannya Tuhan. Bagaimana kemudian Anda mempertanyakan Tuhan itu hidup atau enggak? Tuhan itu punya roh atau enggak? Sementara sebelum diciptakan ini Tuhan itu sudah ada. Harus sesuai. Coba logika berpikirnya yang betul. Iya, logika itu harus sesuai dengan fakta dan kenyataan juga. Ya, yuk kita lanjutkan. Nah, ya, dalam faktanya sesuatu yang tidak hidup tidak bisa menciptakan sesuatu yang hidup. Contoh, apabila saya tidak memiliki roh, saya tidak bisa membuat sesuatu. Bagaimana saya bisa membuat sesuatu? Sedangkan karena saya Anda adalah manusia, Anda adalah ciptaan. Masa Anda menyamakan Tuhan seperti Anda?
contoh. Iya, Harus sesuai dengan pertanyaannya bisa nggak fakta Tuhan Pak Rames dan disamakan kayak Pak Rames? kenyataan. Saya butuh roh dan saya butuh hidup dan saya butuh nafas, saya butuh makan, butuh minum agar saya bisa beraktivitas. Pertanyaannya, apakah Tuhannya Pak Rames seperti itu? Hah? Tuhannya Pak Rames seperti itu? Dia butuh makan, butuh minum, butuh nafas, butuh roh, butuh jiwa, begitu. Gini, kalaupun apa gunanya Anda, jangankan sampai sendok. Kalau Anda tidak memiliki roh, Anda tidak bisa bergerak. Pak Rames, tadi aku udah bilang bolak-balik, roh Akan itu ciptaan tetapi, Tuhan. dengarin. Roh itu roh kita memang roh ciptaan. Tapi roh ciptaan ini mendapatkan sumber kehidupan dari roh sang pencipta. Oke, Jika berarti roh sang menciptakan pencipta roh ya? itu Raja bukan pencipta. bukan demikian saudara. Oke, roh menciptakan roh ya berarti ya? Aduh, ini bukan demikian saudara keliru sekali. Lo bantah pakai Bible kalau saya salah. Roh menciptakan roh memang Makanya ada di ajaran Pak Rames kok. saya selesaikan dulu. Nah, Selesaikan. roh saya mendapatkan sumber kehidupan dari roh sang pencipta. Bukan sang pencipta. Roh sang pencipta itu ada sejak pencipta itu ada, gitu loh. Ya udah, kesimpulannya roh menciptakan roh. Ayo, bantah saya kalau salah. Kesimpulannya roh menciptakan roh. Betul Pak Rames? Gak demikian, roh kan membutuhkan tempat juga. Roh dan jasad itu tidak akan berfungsi jika tidak ada jiwa. Jiwa itu mengontrol akal, perasaan dan lain sebagainya. Saudara tidak paham ke sana. Jiwa itu bukan pikiran. Anda yang tidak paham, Jiwa Anda itu asal akal. ngomong. Bagian dari jiwa itu adalah akal. Anda itu asal ngomong Pak Rames. Jiwa dan pikiran itu adalah dua hal yang berbeda. Makanya saya tadi katakan manusia itu bukan cuma tubuh, jiwa dan roh, tapi ada akal, ada pikiran. Ngomong yang penting dong, jangan yang penting ngomong. Aduh. Pak Rames. Cobalah belajar dulu itu, baru ngomong. Masa asal ngomong? Jiwa itu dibentuk berdasarkan roh dan apa yang kita lakukan Pak Rames, sehingga terbentuklah jiwa kita. Jiwa kita jiwa yang mana? Nah, jiwa yang baik atau jiwa yang buruk? Contohnya begini, kita melakukan kegiatan, misalnya petinju. Nah, jiwanya sudah jiwa petinju karena dia melakukan kegiatan tinju terus. Coba petinju itu diarahkan menjadi koki, mana bisa dia? Itulah membentuk jiwa. Dasarnya dari mana jiwa itu? Dasarnya dari roh. Roh itu yang mengarahkan tubuh kita untuk melakukan kegiatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan. Dan kegiatan ini terbiasa kita lakukan membentuk jiwa kita. Itulah jiwa kita. Itu Pak Rames. Kebiasaan kita, itulah jiwa kita itu. Jiwa kita ini melakukan ini karena kebiasaan kita melakukan ini. Paham Pak Rames? Oke, coba dilanjut Pak Rames. Jadi roh itu ciptaan atau bukan ciptaan? Pak Rames, pingsan dia malah. Saya masih donasi. Loading dia nih, Pak Rames lagi loading dia. Bingung. Kan gini Bang Muhammad ya, dia sendiri itu tadi logikanya sudah betul ya. Dia mengatakan Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Lah kalau sudah ada roh, terus kemudian diciptakan roh, ini logikanya gimana? Katanya Tuhannya dia nggak berawal, tapi Tuhannya roh. Tuhannya roh. Nah sementara dia menciptakan roh. Zakaria 12 nomor 1 tuh, ayo.
Berarti kan kesimpulannya roh menciptakan roh. Nah, Pak Rames belum mengenal siapa Tuhannya, belum mengenal dia. Belum paham. Pak Rames, roh itu ada di tubuh kita itu gunanya untuk berhubungan kepada Allah, kepada Tuhan, pencipta kita. Tanpa roh kita tidak akan bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena roh inilah menggerakkan seluruh tubuh kita, hati kita. Nah itu dia tugasnya roh itu seperti itu. Kalau sudah dicabut rohnya itu, kembali lagi kepada Allah, nggak bisa lagi tubuh ini berhubungan dengan Saudara, dari tadi saya bicara kayaknya kalian nggak paham-paham ya. Nah, di mana nih? Coba jelaskan. Sesuatu kehidupan tidak akan ada jika tidak ada kehidupan. iya. Saya Kehidupan ulangi. itu dari mana? Sesuatu kehidupan itu tidak akan ada apabila tidak ada kehidupan. Contoh sederhana, Anda, Bang Ton, dan saudara-saudara yang lain tidak akan ada jika bapak dan ibu Anda itu tidak ada rohnya. Begitupun Tuhan. Lah berarti Tuhan abang kayak manusia. Butuh bapak ibu, lalu kemudian baru dia Tidak bisa mungkin. hidup. Loh, Anda dengar dulu, saudara. Lah ini kan analogi Tuhan yang pun Pak Rames demikian. bawa. Anda Gimana sih? loh, saya belum selesai ngomong masalahnya, Anda sudah ngerocos. Ya, Begitupun silakan. Tuhan tidak mungkin bisa menciptakan sesuatu yang hidup jika dia sendiri tidak hidup. Nah, dari kenapa dikatakan tidak hidup? Segala sesuatu yang tidak memiliki roh tidak bisa dikatakan hidup. Termasuk Tuhan. Gimana sih, saudara? Termasuk Tuhan. Ya, hal itu berlaku. Udah teman-teman, udah selesai perdebatan kita. Memang nggak ada kebenaran lagi untuk mereka ya teman-teman. Apa yang harus dibenarkan? Hah? Apa yang harus dibenarkan? Dia naik mencoba mengkritisi saya. Ya, saya udah jelas-jelas. Ujungnya saya kasih nampak. Saya Al-Mantiki. Al-Mantiki itu pelajar filsafat Islam. Lubuk otak yang paling dalam yang saya serang kalau naik ke situ. Nah begitu naik, seakan-akan ingin menyalahkan Tuhan. Di part pertama kalau kalian ada nonton, bahwa Tuhan itu pembuat skenario dan dia mencoba mengalihkan kepada manusia. Dia bilang gini, si Rames bilang, yang buat skenario lebih berat hukumannya daripada yang menjalani. Artinya merencanakan. Lah benar, emang kamu berencana menghukum Tuhan? Karena gini, sekarang kalau saya tanya kepada teman-teman, segala keputusan Tuhan ataupun arah skenario Tuhan terhadap dunia ini ada yang bisa gugat nggak? Kalau antara makhluk, iya, pembuat skenario lebih berat hukumannya antara makhluk dengan makhluk. Lah kamu mau samain dengan Tuhan. Dalam hadis Rasulullah, barang siapa lam yarada yang tidak ridha dengan segala ketentuan qada dan kadar Allah. Dah yang walam yasbir 'alal bala dan kemudian tidak bisa bersabar di atas bala. Apa kata Allah? Cari Tuhan selain Dia. Cari bumi tempat tinggal selain yang udah diciptain Allah. Mampu kalian mau bantah ketentuan Allah? Kalau mampu boleh, ayo silakan ya. Kalau enggak mampu ya cukup diam ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah selesai perdebatannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar kalau kalian merasa dakwahnya Bang Damai ini harus di-up dan kemudian harus banyak yang tahu. Jangan lupa titipkan komen apapun itu. Terima kasih banyak. Saya Al-Mantiki Reaction. Saya Ahmad Aman Huri. Saya pamit undur diri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.